Baik Bapak Ibu sekalian, peserta selanjutnya dengan nomor 8 kita panggil Dai nomor 8. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, hanya milik Allahur Rahman. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya saya kurang sopan apabila saya tidak memberi penghormatan. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, beserta para dai wa da'iyah yang semoga mendapatkan rahmatillah, amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan ngan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kalian dan tidak melihat dari harta benda kalian, tetapi Dia Allah melihat dari hati dan amaliyah kalian. Jadi di antara hati dan amaliyah yang Allah lihat harus selaras. Hati yang bersih, yang sehat, yang bertawakal kepada Allah, dan amaliyah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan oleh beberapa mufassir bahwasanya hadis ini menerangkan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan seseorang itu tidak memandang dari segi fisik, mau badannya gede kayak gajah, mau badannya kurus kayak wedhus nggak diurus, mau badannya tinggi kayak jerapah, mau badannya pendek kayak cacing, tidak masalah. Dan Allah juga tidak memandang dari segi fisik seseorang, mau dia kaya, mau dia cantik, mau dia berpangkat, mau dia mobil banyak, mau uang merapat, tidak masalah. Tapi yang Allah lihat adalah hati seseorang dan amaliyah seseorang. Yang mana hati yang sesuai, hati yang bersih, yang sehat, yang bertawakal kepada Allah, dan amaliyah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hati yang bersih yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang sangat jauh dari yang namanya ragam penyakit hati seperti riya, roja, sombong, iri, dengki, hasad dan hasud. Dan dalam masalah hati, Imam Al-Ghazali membagi kondisi hati dengan beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah kondisi hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang masih mempunyai iman tetapi sudah ternodai oleh yang namanya maksiat dan dosa. Dan yang terakhir adalah hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang sudah mengeras dikarenakan kebanyakan dosa. Naudzubillahi min dzalik. Jadi apabila ada seseorang yang hatinya sudah sakit atau mati, maka akan jauh sekali, maka Allah untuk membalaskan balasan amal seseorang akan sangat sulit. Karena di hatinya
banyak sekali ternodai oleh maksiat dan dosa. Dan juga ketika ada orang yang hatinya mati, maka akan sangat dan sangat jauh sekali untuk menerima balasan amal baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi hatinya yang sudah mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw ashaddu qaswah. Yang artinya, kemudian hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras. Al-ayat. Hadirin rahimakumullah. Dan amaliyah yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang adalah amaliyah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percuma ketika hati sudah bersih, hati sudah mantap kepada Allah, tetapi amaliyahnya tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan percuma. Ketika yang dikatakan oleh beberapa sufi bahwa syariat tanpa hakikat, maka akan sia-sia. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat akan zindik, sombong atau percuma amal ibadahnya. Seperti contoh, ada orang yang sudah mantap dalam hatinya melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi amaliyah sholat yang ia perbuat adalah sholat duhur 2 rakaat, 2 salaman, 2 fatihah, 2 sujud, 2 i'tidal, maka sholatnya tidak akan sah. Karena sholat duhur adalah 4 rakaat menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita semua harus selalu menselaraskan antara hati yang baik dan antara amaliyah, yaitu amaliyah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang-orang yang insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali dai kita dengan nomor urut 8 ya. Jagalah hati ya, karena hati itu adalah cerminan diri kita. Maka jangan dikotori, karena hati adalah lentera hidup ini.